Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya untuk seseorang, namun yang kamu dapatkan hanyalah rasa hampa dan ketidakpedulian? Kamu hadir setiap saat, selalu siap ketika dibutuhkan, berusaha menjadi sumber kenyamanan, dan berharap bahwa kebaikanmu akan dihargai. Namun, seiring waktu, kamu justru merasa seperti bayangan yang tidak lagi terlihat. Inilah paradoks dalam hubungan manusia. Semakin sering kamu hadir, semakin biasa keberadaanmu terasa. Hal ini bukan berarti cinta harus ditarik ulur, tetapi bahwa keseimbangan adalah bagian penting dalam menjaga nilai diri. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Namun, kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap perlakuan itu. Ketika kamu belajar memberi ruang, kamu tidak sedang menjauh karena ingin diabaikan, tetapi karena kamu sedang belajar menghormati dirimu sendiri. Dalam ruang itulah cinta sejati diuji. Apakah ia tumbuh karena kebiasaan atau karena kesadaran bahwa kamu benar-benar berarti? Hidup mengajarkan bahwa kehadiran yang terlalu sering tanpa jeda bisa menghapus makna keberadaan itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak kamu untuk menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Karena di sini kita belajar bersama tentang seni memahami diri, kekuatan emosi, dan kebijaksanaan dalam menghadapi hubungan manusia. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah. Tulis pengalamanmu tentang saat kamu merasa tidak dihargai, meski sudah memberi segalanya. Komentar kamu bukan hanya memberi semangat bagi kami, tetapi juga bisa menginspirasi orang lain yang sedang berada di situasi serupa. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin datang dari kemampuan menerima hal-hal di luar kendali kita. Ketika seseorang mulai menjauh darimu atau tidak lagi menghargai kehadiranmu, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Kadang, kamu hanya perlu melangkah mundur sedikit agar orang lain dapat melihat betapa berharganya kamu. Sama seperti lukisan indah yang baru bisa dinikmati saat kita melihatnya dari jarak yang tepat, hubungan manusia pun membutuhkan jarak untuk menumbuhkan rindu, kesadaran, dan penghargaan. Memberi ruang bukan tanda lemah, melainkan tanda kekuatan sejati. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak kita memberi, semakin besar cinta yang kita terima. Padahal, cinta sejati tidak tumbuh dari ketergantungan, tetapi dari kebebasan dua individu yang utuh. Ketika kamu terlalu sering hadir, tanpa disadari, kamu sedang menghapus ruang bagi orang lain untuk merindukanmu. Ketidakhadiran bukanlah bentuk penolakan, tetapi sebuah jeda yang memberi nafas bagi hubungan. Seperti bumi yang butuh malam setelah siang yang panjang, begitu pula hubungan butuh jarak agar bisa tumbuh seimbang. Ketika kamu selalu ada setiap kali mereka memanggil, kamu tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk merasakan kehilangan. Ketika kamu menenangkan setiap resah, kamu membuat mereka lupa bagaimana caranya menghargai ketenangan yang kamu bawa. Dalam kebijaksanaan Stoik, ada pelajaran penting bahwa cinta tidak berarti kehilangan diri demi orang lain. Justru, dengan menjaga dirimu sendiri, kamu sudah menunjukkan bentuk cinta yang paling tulus. Karena kamu tidak ingin hubungan itu tumbuh dari ketergantungan, tetapi dari saling menghargai dan memahami. Epictetus pernah berkata bahwa hal-hal indah menjadi langka karena ketidakhadirannya. Kalimat ini begitu dalam maknanya. Ketika sesuatu mudah didapat, manusia cenderung lupa menghargainya. Namun ketika hal itu hilang, baru muncul kesadaran akan nilainya. Begitu pula dalam hubungan. Ketika kamu selalu tersedia, kamu menjadi sesuatu yang dianggap biasa, bahkan diabaikan. Tetapi saat kamu mulai mengambil jarak, tiba-tiba dunia mereka terasa hampa. Rindu mulai tumbuh, dan kesadaran perlahan muncul bahwa kehadiranmu membawa kehangatan yang tak tergantikan. Namun penting diingat, memberi ruang bukan berarti bermain tarik ulur atau manipulasi emosi. Ini tentang keseimbangan, tentang memahami bahwa kamu berharga bahkan ketika kamu tidak sedang dibutuhkan. Dengan belajar hadir secukupnya, kamu tidak kehilangan kendali atas hubunganmu. Justru kamu menemukan kendali atas dirimu sendiri. Dan dari sanalah kekuatan sejati lahir. Ketenanganmu menjadi sumber daya tarik yang tidak bisa dipaksakan. Orang yang benar-benar mencintaimu akan merasakan kehilanganmu bukan karena kamu menjauh, tetapi karena mereka sadar siapa kamu sebenarnya. Saya sendiri pernah mengalami masa di mana saya merasa bahwa menjadi pasangan yang baik berarti selalu siap kapanpun dibutuhkan. Saya berusaha hadir setiap saat, mendengar setiap keluh kesah, menenangkan setiap kegelisahan, dan berupaya menciptakan kenyamanan tanpa jeda. Awalnya terasa indah, saya merasa dibutuhkan, merasa menjadi bagian penting dalam hidup seseorang. Namun perlahan saya menyadari bahwa kehadiran saya justru mulai diabaikan. Perhatian yang dulu tulus berubah menjadi kewajiban, dan cinta yang dulu hangat terasa hambar. Dari situ saya mulai bertanya, apakah cinta memang harus berarti kehilangan diri demi orang lain? Atau mungkin saya terlalu sering hadir hingga lupa memberi ruang untuk diri sendiri?
Ketika akhirnya saya memutuskan untuk menarik diri sedikit, bukan karena marah, tapi karena butuh keseimbangan, reaksinya mengejutkan. Orang yang dulu jarang mencari saya tiba-tiba mulai bertanya-tanya, "Kamu kemana saja?" Saat itulah saya mengerti bahwa keadaan manusia baru menghargai sesuatu ketika itu berhenti mendapatkannya. Memberi ruang bukan taktik untuk membuat orang lain mengejar, tetapi cara untuk menemukan kembali nilai dirimu yang mungkin sempat tenggelam. Memberi ruang dalam hubungan adalah tindakan spiritual dan emosional yang mendalam. Ini bukan sekedar tentang menjauh agar dirindukan, melainkan tentang menata ulang keseimbangan antara memberi dan menerima. Tuhan menciptakan manusia dengan kebutuhan untuk terhubung, tetapi juga dengan kebutuhan untuk memiliki ruang pribadi. Ketika ruang itu hilang, hubungan berubah menjadi ketergantungan yang melelahkan. Stoicisme mengajarkan bahwa kendali sejati bukan tentang mengatur orang lain, melainkan mengatur diri sendiri. Jadi ketika kamu memilih untuk memberi ruang, kamu sedang memilih kedewasaan emosional. Kamu sedang mengatakan kepada dirimu sendiri, "Aku mencintai, tetapi aku tidak kehilangan diriku dalam cinta itu." Orang yang benar-benar mencintaimu akan mengerti bahwa jarak sementara bukan bentuk penolakan, melainkan bentuk penghormatan terhadap keseimbangan batin. Mereka akan merasakan bahwa keheninganmu bukan keacuhan, tetapi bentuk refleksi. Dan dari sana, hubunganmu tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tulus. Karena kalian belajar menghargai kehadiran satu sama lain tanpa kehilangan diri masing-masing. Ketika kamu mulai memberi ruang, sesuatu yang menarik terjadi. Kamu mulai melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya terbiasa dengan kenyamanan yang kamu berikan. Orang yang benar-benar menghargaimu akan mulai mencari, menghubungi, dan menunjukkan inisiatif untuk menjaga hubungan. Sementara mereka yang hanya terbiasa menerima akan perlahan menghilang. Ini mungkin terasa menyakitkan di awal, tetapi sesungguhnya itulah proses penyaringan alami dalam kehidupan. Stoicisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali muncul bukan karena kenyataan yang kita hadapi, tetapi karena penolakan kita terhadap kenyataan itu. Ketika kamu belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memperjuangkanmu, kamu mulai menemukan ketenangan batin. Memberi ruang berarti menguji keaslian hubungan. Apakah mereka mencintaimu karena kenyamanan yang kamu berikan, atau karena siapa kamu sebenarnya? Jangan takut kehilangan orang yang pergi saat kamu berhenti mengejar terlalu sering. Karena jika mereka pergi ketika kamu berhenti terlalu sering hadir, mungkin mereka tidak pernah benar-benar melihat nilai dirimu sejak awal. Dan dalam kehilangan itulah, kamu justru menemukan kekuatan baru untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat. Ada fase dalam hidup di mana keheningan menjadi guru terbaik. Saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, berhenti memaksa orang lain memahami niatmu, dan hanya memilih untuk diam, disitulah kedewasaan mulai tumbuh. Memberi ruang bukan berarti berhenti mencintai. Justru di dalam ruang itu, kamu belajar mencintai dengan cara yang lebih bijak, tanpa bergantung, tanpa mengemis perhatian, tanpa kehilangan martabat. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiran kita sendiri. Ketika kamu berhenti mengukur cinta dari seberapa sering seseorang memperhatikanmu dan mulai menilai cinta dari kedamaian yang kamu rasakan dalam dirimu sendiri, hidupmu berubah. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak lagi menakar nilai dirimu berdasarkan respon orang lain, sebab kamu tahu nilai sejati datang dari keyakinan dalam hati bahwa kamu layak dihargai, bahkan ketika dunia tampak acuh. Itulah bentuk kebebasan emosional yang paling indah. Ketika kamu tetap tenang, meski tidak selalu diperhatikan. Banyak orang takut memberi jarak karena khawatir kehilangan hubungan. Padahal, hubungan yang sejati tidak akan hilang hanya karena jeda. Justru jarak yang sehat memberi kesempatan bagi dua hati untuk bernafas. Bayangkan api unggun. Jika kayunya ditumpuk terlalu rapat, api akan padam karena kekurangan oksigen. Begitu juga hubungan. Jika kamu terlalu menempel, cinta bisa kehilangan ruang untuk tumbuh. Stoicisme mengajarkan tentang apatheia,
bukan berarti acuh, tetapi keseimbangan emosi di mana seseorang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Ketika kamu bisa mencintai tanpa cemas, kamu memberi kebebasan bagi orang lain untuk tetap tinggal karena ingin, bukan karena merasa terikat. Di saat yang sama, kamu pun tidak lagi hidup dalam ketakutan ditinggalkan. Karena kamu tahu kebahagiaanmu tidak bergantung pada kehadiran siapapun. Itulah bentuk cinta yang matang. Cinta yang tidak mendominasi, tidak menuntut, dan tidak mengekang. Memberi ruang bukanlah kehilangan, tetapi kesempatan untuk membiarkan cinta tumbuh secara alami. Ketika saya mulai memahami filosofi ini, hidup saya berubah perlahan namun pasti. Saya berhenti mencoba menjadi pusat dunia orang lain. Saya berhenti mengorbankan waktu pribadi hanya untuk memastikan orang lain tidak merasa kesepian. Sebaliknya, saya mulai menghargai momen ketika saya sendirian. Dalam kesendirian itu, saya menemukan ketenangan, refleksi, dan kebijaksanaan. Saya belajar bahwa tidak ada yang salah dengan memberi, asalkan tidak sampai kehilangan diri sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kontrol tertinggi adalah penguasaan diri, bukan penguasaan orang lain. Ketika kamu bisa mengendalikan reaksi, emosi, dan tindakanmu, kamu menjadi kuat tanpa perlu keras. Memberi ruang bukan tanda dingin, tapi bukti kedewasaan. Dalam keheningan, kamu menemukan siapa yang tetap bertahan tanpa perlu kamu panggil. Dan saat kamu kembali hadir, kehadiranmu terasa lebih bermakna karena tidak lagi diwarnai ketergantungan. Orang lain mulai menghargaimu, bukan karena kamu selalu ada, tapi karena mereka tahu kamu bisa saja tidak ada. Itulah kekuatan yang tenang, namun berpengaruh. Sebuah keseimbangan antara kasih dan kendali, antara hadir dan melepaskan, antara mencintai dan tetap menjadi dirimu sendiri. Ketika seseorang mulai mengabaikanmu, insting pertama yang sering muncul adalah keinginan untuk lebih berusaha, untuk menunjukkan bahwa kamu layak diperhatikan. Kamu mulai mengirim pesan lebih sering, mencari alasan untuk hadir, dan melakukan segala hal agar mereka kembali melihatmu. Namun, disinilah letak kesalahannya. Semakin keras kamu berusaha untuk dilihat, semakin besar kemungkinan kamu justru kehilangan harga dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat tidak dibangun dari seberapa besar kita dicintai, tetapi dari seberapa dalam kita mencintai tanpa kehilangan diri. Maka, ketika kamu merasa tidak dihargai, berhentilah memaksa seseorang untuk memperhatikanmu. Cobalah untuk mengalihkan energi itu kepada dirimu sendiri. Bangun hal-hal yang membuatmu tumbuh. Lakukan kegiatan yang menumbuhkan semangatmu, dan kembalilah pada hal-hal yang dulu membuatmu berasa hidup. Ketika kamu berubah dari dalam, energimu juga berubah. Orang yang dulu menyepelekanmu akan mulai merasakan perbedaan itu. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa kamu tampak lebih tenang, lebih kuat, dan tidak lagi bergantung. Itulah daya tarik alami yang lahir dari ketenangan, bukan pencitraan. Salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah berpikir bahwa cinta harus selalu berarti kebersamaan tanpa jeda. Banyak orang salah paham, mengira bahwa jarak adalah ancaman bagi cinta, padahal justru di sanalah cinta diuji. Ketika dua orang bisa tetap saling percaya meski tidak selalu bersama, itulah bentuk kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Stoikisme mengajarkan tentang indifference to externals, yaitu ketenangan batin yang tidak tergantung pada keadaan luar. Dalam konteks hubungan, ini berarti kebahagiaanmu tidak boleh bergantung sepenuhnya pada seberapa sering pasanganmu hadir. Kamu bisa tetap damai bahkan ketika mereka sedang sibuk, karena kamu tahu nilai dirimu tidak berubah hanya karena kamu tidak sedang diperhatikan. Tuhan mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, bahwa terlalu banyak pun bisa merusak yang baik. Jadi, jika kamu merasa hubunganmu mulai terasa berat, mungkin bukan karena cintanya hilang, tetapi karena kamu lupa memberi ruang untuk bernafas. Belajarlah untuk menahan diri sejenak, bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menumbuhkan rindu yang sehat. Dalam diam yang bijak, cinta belajar mengenali keindahannya sendiri.
Ada kalanya kamu harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku mencintai orang ini karena benar-benar menyayanginya atau karena aku takut sendirian? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun jawabannya bisa mengguncangkan. Banyak hubungan bertahan bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan. Takut ditinggalkan, takut kehilangan identitas, takut menghadapi kesepian. Padahal, dalam kesepian itulah kamu justru bisa menemukan kedewasaan. Stoikisme menekankan pentingnya self-sufficiency, yaitu kemampuan untuk merasa cukup dengan diri sendiri. Ketika kamu sudah merasa utuh, kamu tidak lagi menjadikan pasangan sebagai sumber kebahagiaan tunggal, melainkan sebagai pelengkap. Kamu bisa mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa merasa kehilangan, dan hadir tanpa harus menghapus diri. Orang yang hidup dalam ketakutan akan terus mencari validasi dari luar dirinya. Namun orang yang hidup dalam ketenangan tidak lagi bergantung pada pujian atau perhatian. Ia tahu bahwa cinta yang tulus tidak membutuhkan pengakuan, karena keberadaannya sendiri sudah menjadi bukti. Jadi sebelum mencari seseorang yang bisa melengkapi hidupmu, pastikan kamu sudah cukup bahagia dengan siapa dirimu sebenarnya. Ketika saya mulai mengalihkan fokus dari pasangan ke diri sendiri, saya menyadari bahwa banyak hal yang selama ini saya abaikan. Saya lupa bagaimana rasanya menikmati waktu sendiri, menulis jurnal, membaca buku yang menginspirasi, atau sekedar berjalan santai tanpa beban pikiran tentang siapa yang menunggu pesan saya. Ternyata hal-hal sederhana itu memiliki kekuatan luar biasa untuk memulihkan jiwa. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk mematikan emosi, melainkan untuk menyeimbangkannya. Ketika kamu fokus perbaiki diri, bukan berarti kamu menyerah pada hubungan, tapi kamu sedang memperkuat fondasinya. Karena bagaimana mungkin kamu bisa membangun cinta yang sehat jika dirimu sendiri rapuh? Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menjadi bayangan bagi orang lain, melainkan untuk menjadi pribadi yang berdiri teguh dengan cahaya sendiri. Ketika kamu mulai menghargai waktu pribadimu, kamu mengirim pesan yang kuat kepada semesta bahwa kamu tahu nilai dirimu. Dan dari keyakinan itulah cinta yang sejati akan datang, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menariknya dengan energi keutuhan yang tulus. Salah satu pelajaran terbesar dalam perjalanan memberi ruang adalah memahami bahwa cinta bukanlah perjuangan satu arah. Kamu tidak seharusnya terus-menerus berlari mengejar seseorang yang bahkan tidak menoleh ke arahmu. Cinta sejati adalah ketika dua orang sama-sama melangkah, bukan satu pihak yang terus mengejar, sementara pihak lain hanya menerima. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu bukan sedang menyerah. Kamu sedang memulihkan martabatmu. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan muncul ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Maka jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada seberapa besar seseorang membalas perasaanmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, sikapmu, dan caramu memperlakukan dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti memohon perhatian, kamu membuka ruang bagi cinta yang lebih sejati untuk masuk. Karena cinta yang sehat tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak menguras energi. Ia hadir dengan tenang, tumbuh dengan kejujuran, dan bertahan dengan kesadaran. Biarlah yang tidak menghargaimu pergi, karena hanya mereka yang mampu melihat nilaimu yang layak berjalan bersamamu di perjalanan panjang kehidupan. Dalam proses memberi ruang, seringkali muncul rasa bersalah. Kamu mungkin merasa egois karena tidak lagi selalu tersedia, atau merasa berdosa karena memilih diam daripada membalas pesan dengan cepat. Namun, percayalah, ini bukan tentang keegoisan, melainkan tentang kesehatan emosional. Tuhan tidak pernah meminta manusia untuk mengorbankan keseimbangan demi cinta yang sepihak. Bahkan dalam doa, kita diminta untuk berjarak sejenak dari hiruk-pikuk dunia agar bisa mendengarkan suara hati. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari keteraturan batin. Jika kamu terus hidup dalam kekacauan karena takut kehilangan seseorang, kamu sedang mengabaikan kebutuhan jiwamu sendiri. Jadi, ketika kamu memilih untuk memberi ruang, lakukan dengan kesadaran dan niat yang baik. Katakan pada dirimu,
Aku tidak sedang menjauh karena benci, tetapi karena ingin kembali menjadi diriku yang utuh. Dalam ketenangan itu, kamu akan menemukan kejelasan. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir karena kebiasaan. Ingatlah, cinta yang tulus tidak akan hancur hanya karena ada jarak. Justru jaraklah yang memperlihatkan ketulusannya. Seringkali, orang yang paling kamu cintai justru menjadi alasan kamu kehilangan dirimu. Kamu berusaha keras menjaga kebahagiaannya, hingga lupa bahwa kamu juga butuh bahagia. Kamu menyesuaikan segalanya demi mereka, tanpa sadar bahwa kamu sedang membiarkan dirimu perlahan menghilang. Namun ketika kamu akhirnya memberi ruang dan mulai fokus kembali pada dirimu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan ringan, bebas, dan damai. Stoikisme mengajarkan untuk hidup selaras dengan akal sehat. Bukan menekan perasaan, tetapi memahami kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Ketika kamu terlalu bereaktif terhadap setiap perubahan sikap pasanganmu, kamu sedang menyerahkan kendali emosimu. Tetapi ketika kamu bisa tetap tenang di tengah perubahan itu, kamu sedang menunjukkan kedewasaan spiritual. Tuhan memberi hati bukan untuk diserahkan seluruhnya kepada manusia lain, melainkan untuk dijaga dengan kesadaran. Jadi ketika kamu merasa lelah mencintai tanpa balasan yang sepadan, jangan buru-buru menuduh cinta itu salah. Mungkin kamu hanya lupa mengarahkan cinta itu kembali ke tempat asalnya, ke dalam dirimu sendiri. Di sanalah sumber ketenangan sejati berada, bukan di luar dirimu. Ada keindahan yang tersembunyi dalam ketidakhadiran. Saat kamu menjauh sebentar, kamu memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kehadiranmu. Mereka mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan. Kata-katamu yang lembut, perhatianmu yang tulus, dan energi hangat yang kamu bawa. Kadang memang manusia harus kehilangan untuk benar-benar memahami arti memiliki. Namun dalam proses itu, kamu juga belajar hal penting. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk merindukanmu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan biarkan waktu yang berbicara. Stoikisme mengajarkan kesabaran aktif, bukan menunggu dalam keputusasaan, tetapi menunggu dengan keyakinan bahwa yang memang untukmu tidak akan pernah pergi terlalu jauh. Tuhan mengatur ritme kehidupan dengan sempurna. Kadang, kamu harus pergi sejenak agar hubunganmu menemukan iramanya kembali. Jadi jangan takut untuk memberi jeda, karena dalam jeda itulah cinta bisa tumbuh dari kesadaran, bukan dari kebiasaan semata. Ketika kamu kembali nanti, kehadiranmu akan terasa seperti udara segar setelah badai panjang. Perubahan sejati tidak datang dari keinginan untuk membuat orang lain sadar, tetapi dari keputusan untuk menjadi lebih sadar terhadap diri sendiri. Ketika kamu berhenti mengeluh karena tidak dihargai dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Saat itulah transformasi dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap peristiwa, baik menyakitkan maupun menyenangkan, adalah kesempatan untuk tumbuh. Maka ketika kamu merasa diabaikan, gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membangun ketenangan. Tuhan tidak pernah memberi ujian tanpa maksud yang bijaksana. Mungkin kamu diabaikan agar kamu belajar menghargai dirimu lebih dalam. Mungkin kamu ditinggalkan agar kamu bisa belajar berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Saat kamu berhenti memohon cinta dan mulai mencintai dirimu tanpa syarat, energi itu akan memancar. Orang-orang akan mulai memperhatikanmu, bukan karena kamu berusaha keras untuk terlihat, tetapi karena kamu memiliki ketenangan yang langka. Itulah magnet sejati dari seseorang yang telah memahami nilai dirinya. Ketenangan yang tidak bisa dipalsukan, dan kehadiran yang tak bisa diabaikan. Ketika kamu mulai tenang dan tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap perlakuan orang lain, kamu sedang melatih kebijaksanaan yang sangat dalam.
Dunia modern seringkali memuji mereka yang paling cepat bereaksi, paling sering bicara, dan paling sibuk menunjukkan diri. Namun dalam pandangan Stoik, kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk diam ketika ingin bereaksi dan tersenyum ketika ingin marah. Dalam hubungan, kemampuan ini menjadi penentu apakah kamu akan tetap seimbang atau terombang-ambing oleh emosi. Ketika seseorang mulai menjauh atau bersikap dingin, jangan langsung menganggapnya sebagai akhir. Kadang orang juga butuh ruang untuk memahami dirinya sendiri. Jika kamu panik dan mencoba memaksa perhatian mereka kembali, kamu justru menghapus kesempatan itu. Tapi ketika kamu tetap tenang, kamu memberi sinyal bahwa kamu adalah seseorang yang matang dan stabil. Orang seperti itu tidak mudah ditemukan. Dan justru karena itulah mereka menjadi berharga. Jadi, jangan biarkan emosi sesaat menguasai tindakanmu. Sebab yang mampu menguasai dirinya, sesungguhnya telah menguasai keadaan. Ada kekuatan luar biasa dalam kesabaran yang tulus. Stoikisme memandang sabar bukan sebagai pasrah tanpa tindakan, tetapi sebagai bentuk kekuatan yang terkendali. Ketika kamu menahan diri untuk tidak membalas, ketika kamu memilih diam daripada membuktikan, dan ketika kamu mampu menunggu dengan tenang tanpa kehilangan arah, kamu sedang menunjukkan bentuk cinta yang paling dewasa. Dalam konteks hubungan, kesabaran berarti memahami bahwa perubahan tidak selalu terjadi seketika. Kadang, orang baru menyadari nilai kehadiranmu setelah kamu memilih untuk berhenti berusaha. Tuhan memberi waktu agar setiap jiwa belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Jadi jangan terburu-buru ingin dilihat, jangan tergesa-gesa ingin diakui. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Ketika kamu sudah sampai pada titik di mana kamu bisa mencintai tanpa memaksa, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh perhatian siapapun. Orang yang benar-benar mencintaimu akan menemukan jalannya untuk kembali. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena mereka sadar sendiri bahwa kamu adalah rumah yang menenangkan. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin kamu tenang, semakin orang lain merasa penasaran? Ini bukan permainan, melainkan hukum alami dari energi manusia. Ketika kamu berusaha keras menarik perhatian, energi itu terasa seperti desakan, dan sebagian orang justru menjauh. Tapi saat kamu berhenti berusaha dan hanya fokus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, energi itu berubah menjadi daya tarik alami. Stoikisme menyebut ini sebagai bentuk penguasaan diri yang tinggi, di mana kamu tidak lagi menjadi korban dari perasaanmu sendiri. Dalam hubungan, hal ini terlihat ketika kamu tidak lagi panik saat seseorang tidak segera membalas pesanmu, atau tidak merasa ditolak hanya karena mereka sibuk. Kamu tahu nilai dirimu tidak berubah hanya karena keadaan di luar. Tuhan menanamkan dalam setiap manusia kemampuan untuk bersinar, tetapi sinar itu sering tertutup oleh kecemasan dan ketergantungan. Saat kamu tenang, cahaya itu mulai tampak, dan tanpa kamu sadari, orang-orang di sekitarmu mulai tertarik bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu memancarkan ketenangan yang menenangkan. Itulah kekuatan sejati, diam namun berpengaruh. Dalam perjalanan memberi ruang, kamu mungkin akan menghadapi rasa sepi. Malam terasa panjang, pesan terasa hening, dan dunia tampak lebih sunyi dari biasanya. Namun percayalah, kesepian itu bukan hukuman, melainkan panggilan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kemampuan menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Ketika kamu tidak lagi takut pada keheningan, kamu sedang menemukan kekuatan spiritual yang luar biasa. Tuhan tidak menciptakan kesepian untuk menyiksa, tetapi untuk mengingatkan bahwa sumber kebahagiaan sejati tidak pernah berada di luar diri. Dalam kesepian itulah kamu belajar berbicara dengan hatimu sendiri, mengenali keinginan yang benar-benar murni, dan memisahkan kebutuhan dari ketergantungan. Kamu mulai memahami bahwa cinta bukan pelarian dari kesendirian, melainkan pertemuan dua jiwa yang sama-sama sudah berdamai dengan dirinya. Maka, jangan menolak kesepi. Peluklah ia dengan tenang, sebab dalam sunyi itulah kamu menemukan versi dirimu yang paling jujur, yang akhirnya mampu mencintai tanpa takut kehilangan lagi.
Ada momen di mana kamu akan diuji dengan kehadiran kembali seseorang yang dulu mengabaikanmu. Mereka datang bawa penyesalan, berkata bahwa mereka rindu, bahwa mereka kini menyadari nilaimu. Saat itu terjadi, berhentilah sejenak sebelum kamu membuka kembali hatimu. Stoikisme mengajarkan pentingnya refleksi sebelum tindakan. Tanyakan pada dirimu, apakah mereka kembali karena benar-benar berubah atau hanya karena mereka merasa kehilangan kenyamanan yang dulu kamu berikan? Tuhan memberi kita hati bukan hanya untuk mencintai, tetapi juga untuk menimbang. Cinta sejati tidak buta, cinta sejati bijaksana. Ketika kamu menerima seseorang kembali, pastikan kamu tidak melupakan pelajaran yang sudah kamu dapatkan dari kepergian mereka. Memberi kesempatan kedua bukan tanda kelemahan, asalkan kamu melakukannya dengan kesadaran penuh, bukan karena takut sendirian. Jangan terburu-buru percaya pada kata-kata. Lihatlah konsistensi tindakan. Jika mereka benar-benar menghargaimu, mereka akan membuktikannya dengan sikap, bukan janji. Ingat, nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang memilihmu, tapi bagaimana kamu memilih dirimu sendiri setiap hari. Setiap hubungan membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima. Ketika salah satu terlalu dominan, hubungan itu perlahan akan timpang. Kamu mungkin berpikir bahwa memberi tanpa henti adalah bentuk cinta sejati. Tetapi dalam stoikisme, cinta sejati justru adalah keseimbangan yang bijak. Kamu memberi karena ingin, bukan karena takut kehilangan. Kamu hadir karena tulus, bukan karena merasa wajib. Tuhan mengajarkan kasih dengan batas, agar manusia tidak saling melukai atas nama cinta. Jika kamu selalu mengutamakan orang lain dan mengabaikan dirimu sendiri, pada akhirnya kamu akan merasa lelah dan pahit. Maka, beranilah berkata tidak ketika memang perlu. Beranilah berdiam ketika hati butuh istirahat, dan beranilah menetapkan batas ketika cinta mulai mengaburkan logika. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan tersinggung oleh batasmu. Mereka justru akan menghormati itu, karena mereka tahu kamu mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Dan dari sanalah hubungan yang sehat akan tumbuh. Dari dua orang yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menjaga diri. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan siapa yang mencintaimu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu mencintai. Itulah esensi dari stoikisme dalam hubungan. Fokus pada hal yang berada dalam kendalimu. Jangan habiskan waktumu untuk memikirkan mengapa seseorang berubah atau bagaimana caranya membuat mereka kembali seperti dulu. Sebab hal-hal itu berada di luar kuasamu. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri, pikiran, reaksi, dan arah hidupmu. Tuhan tidak pernah memintamu untuk memaksa cinta bertahan, tetapi untuk tetap mencintai dengan cara yang bermartabat. Jadi ketika kamu memberi ruang, lakukan itu bukan karena ingin memancing rindu, tetapi karena kamu ingin menjaga kedamaian batinmu. Saat kamu menjaga dirimu, kamu juga menjaga hubungan dari kehancuran yang disebabkan oleh ketidakseimbangan emosional. Orang yang matang tidak mengejar cinta dengan putus asa. Mereka membangun cinta dengan kesadaran. Ketika kamu sudah mencapai titik di mana kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus memiliki sepenuhnya, kamu telah memahami makna kebebasan sejati. Itulah bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tidak mengikat tetapi memperdekakan. Tidak ada hubungan yang benar-benar bebas dari ujian. Namun cara kamu merespons ujian itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari kejadian, tetapi dari cara kita memaknai kejadian itu. Ketika seseorang mulai menjauh, kamu bisa memilih untuk melihatnya sebagai kehilangan atau sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberi pengganti yang lebih baik. Hanya saja, kadang penggantinya bukan orang lain, melainkan versi dirimu yang lebih kuat. Maka, ketika hubunganmu berubah, jangan langsung merasa gagal. Mungkin ini saatnya kamu memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk menemani selamanya. Beberapa hanya hadir untuk mengajarkan pelajaran penting. Jangan biarkan kekecewaan menutup hatimu terhadap kebijaksanaan yang sedang tumbuh.
Jadikan setiap luka sebagai guru yang mengajarkan kelembutan dan setiap kepergian sebagai panggilan untuk kembali pada dirimu sendiri. Di sanalah kedamaian sejati menanti, bukan di luar, tetapi di dalam dirimu yang sudah belajar menerima. Kadang, orang yang paling sulit kamu lepaskan justru adalah orang yang paling kamu tahu tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Kamu mungkin masih mencintainya, tetapi cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sesuatu yang sudah tidak selaras. Stoikisme mengajarkan penerimaan yang elegan, menerima bahwa beberapa hal indah memang tidak diciptakan untuk bertahan, tetapi untuk dikenang. Tuhan menulis setiap pertemuan dengan tujuan tertentu. Ada yang datang untuk menemani, ada yang datang untuk mengajarkan, dan ada yang datang untuk mengubah arah hidupmu. Ketika kamu bisa melihat hubungan dari sudut pandang ini, kamu berhenti melihat kehilangan sebagai akhir dan mulai melihatnya sebagai awal dari kesadaran baru. Memberi ruang bukan selalu tentang mempertahankan. Kadang justru tentang melepaskan dengan hormat. Lepaskan bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menghargai proses yang sudah dijalani. Saat kamu mampu berkata, "Aku berterima kasih atas waktu yang pernah kita bagi, dan aku memilih untuk terus berjalan." Saat itu, kamu telah memenangkan pertempuran terbesar, yaitu melawan egomu sendiri. Pada akhirnya, perjalanan menciptakan ruang dalam hubungan adalah perjalanan pulang kepada diri sendiri. Kamu belajar bahwa cinta sejati bukan tentang selalu bersama, melainkan tentang saling menghormati ruang tumbuh masing-masing. Stoikisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak menentang aliran kehidupan, melainkan menari bersamanya. Jadi jangan takut pada perubahan. Jika hubunganmu berubah, itu bukan berarti gagal, tapi tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam. Tuhan menuntun setiap hati melalui pengalaman yang kadang terasa berat, namun di baliknya selalu ada makna. Ketika kamu belajar menenangkan pikiran, menerima kenyataan tanpa menghakimi, dan tetap bersyukur atas segala yang terjadi, kamu sedang menanam benih perdamaian yang akan berbuah sepanjang hidupmu. Orang-orang akan datang dan pergi, tetapi ketenangan yang kamu bangun dalam dirimu akan tetap abadi. Karena pada akhirnya, tujuan dari semua perjalanan ini bukan untuk membuat orang lain merindukanmu, melainkan untuk membuatmu menemukan kembali dirimu yang berharga, kuat, dan layak dicintai apa adanya. Ketika kamu sudah melalui banyak proses penyembuhan, kamu akan menyadari bahwa yang dulu membuatmu marah kini tidak lagi menyentuh hatimu. Itulah tanda bahwa kamu sudah bertumbuh. Stoikisme menyebutnya sebagai kebebasan batin. Saat kamu tidak lagi dikendalikan oleh hal-hal di luar dirimu. Orang lain boleh berkata apa saja, boleh berperilaku bagaimanapun, tapi kamu tetap tenang. Karena tahu nilaimu tidak bergantung pada pendapat mereka. Dalam hubungan, ketenangan seperti ini adalah pondasi paling kokoh. Kamu tidak lagi menuntut untuk selalu dimengerti, tetapi kamu juga tidak membiarkan dirimu diremehkan. Kamu mencintai dengan kesadaran, bukan ketergantungan. Tuhan memberi kedewasaan bukan melalui waktu, melainkan melalui pengalaman yang dihadapi dengan hati terbuka. Jadi ketika kamu tenang menghadapi hal yang dulu membuatmu rapuh, bersyukurlah. Itu artinya kamu telah naik satu tingkat dalam perjalanan batinmu. Bukan lagi untuk membuktikan siapa kamu bagi orang lain, tapi untuk benar-benar mengenal siapa kamu bagi dirimu sendiri. Ada masa di mana kamu harus berjalan sendirian, agar kamu tahu seberapa kuat kamu tanpa dukungan siapapun. Dalam keheningan lengkap itu, kamu akan mendengar suara hatimu sendiri. Sesuatu yang selama ini tenggelam oleh keramaian perhatian orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap jiwa membutuhkan ruang untuk menyendiri agar bisa menemukan arah yang sejati. Ketika kamu selalu bersama orang lain, kamu sering kehilangan kompas batinmu. Tapi saat kamu belajar menikmati kesendirian, kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Tuhan seringkali berbicara bukan melalui kata-kata, melainkan melalui ketenangan. Di saat kamu berhenti berlari, berhenti mencari validasi, kamu justru menemukan kedamaian yang selama ini kamu kejar. Dan ironisnya, saat kamu tidak lagi mencari cinta di luar, cinta itu datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu sudah siap membagikannya dari hati yang penuh. Di sanalah hubungan yang sehat bisa tumbuh. Bukan dari kekosongan yang ingin diisi, tetapi dari kelimpahan yang ingin dibagikan.
Kamu akan tahu bahwa kamu sudah benar-benar pulih ketika kamu bisa mendoakan seseorang yang pernah melukaimu tanpa lagi merasa sakit. Itu adalah bentuk cinta paling murni. Cinta yang tidak lagi terikat pada hasil, tapi pada niat. Stoikisme melandang pengampunan bukan sebagai kelemahan, melainkan kemenangan tertinggi atas diri sendiri. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membebaskan dirimu dari beban emosi yang tak perlu. Tuhan menciptakan setiap luka dengan alasan tersembunyi. Kadang, luka itu justru menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Jadi ketika kamu mampu memaafkan tanpa perlu kembali, kamu sedang memberi dirimu kebebasan sejati. Dalam hubungan, kemampuan ini penting, sebab tidak semua orang yang kamu cintai akan mampu mencintaimu dengan cara yang sama. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu sudah mencintai dengan tulus, dan kamu belajar darinya. Setelah itu, lepaskan dengan damai. Karena cinta yang berangkat dari kedamaian akan selalu kembali dengan kedamaian juga, entah lewat orang yang sama atau melalui takdir yang baru. Ada keindahan dalam menerima bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan terus-menerus. Kadang, melepaskan bukan tanda kalah, melainkan bukti bahwa kamu cukup dewasa untuk menghormati takdir Tuhan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesesuaian antara kehendak diri dan kehendak alam semesta. Ketika kamu berhenti memaksa sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, kamu memberi ruang bagi kehidupan untuk mengalir dengan sendirinya. Dalam hubungan, hal ini berarti belajar untuk tidak menahan orang yang ingin pergi dan tidak berlebihan menggenggam orang yang memilih tinggal. Jika sesuatu memang untukmu, ia akan menemukan jalannya kembali. Tapi jika tidak, Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Percayalah pada waktu, percayalah pada arah. Hidup tidak pernah keliru menuntunmu, asalkan kamu berjalan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Jadi daripada terus bertanya mengapa dia pergi, ubahlah pertanyaanmu menjadi apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari ini. Dari sanalah kedewasaanmu tumbuh. Ketika kamu memilih diam dalam situasi yang membuatmu kecewa, banyak orang mungkin mengira kamu lemah. Tapi sesungguhnya, diam adalah bahasa dari kekuatan yang sudah tidak butuh pembuktian. Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi berlebihan hanyalah tanda bahwa kita belum sepenuhnya menguasai diri. Dalam hubungan, diam yang bijak bukan berarti pasif. Itu adalah cara untuk menjaga diri agar tidak mengatakan hal-hal yang akan disesali. Tuhan memberi waktu di antara emosi dan tindakan, agar manusia sempat berpikir sebelum bertindak. Gunakan jeda itu. Saat kamu diam, kamu memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi hati untuk tenang. Dari ketenangan itulah lahir keputusan yang benar. Jangan biarkan kemarahan sesaat merusak hal baik yang telah kamu bangun. Belajarlah menenangkan dirimu sendiri sebelum mencoba memperbaiki sesuatu dengan orang lain. Karena jika kamu tidak damai di dalam, apapun yang kamu katakan di luar hanya akan menambah luka. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah bentuk penguasaan diri tertinggi ketika kamu tahu kamu mampu bereaksi, tapi memilih untuk tidak melukai. Kamu tidak bisa memaksa seseorang memahami kedalaman hatimu jika mereka hanya melihat permukaan. Tidak semua orang memiliki kapasitas yang sama dalam mencintai. Stoikisme mengajarkan bahwa ekspektasi adalah akar dari penderitaan. Semakin besar harapanmu terhadap orang lain, semakin besar pula kemungkinan kamu kecewa. Maka belajarlah mencintai tanpa ekspektasi berlebihan. Tuhan menciptakan pertemuan bukan untuk memastikan semuanya berjalan sempurna, tetapi untuk mempertemukan dua jiwa agar saling belajar. Jika kamu terus menuntut mereka menjadi seperti yang kamu inginkan, kamu kehilangan makna asli dari hubungan itu. Cintai dengan kesadaran, bukan dengan syarat. Ketika kamu mampu berkata, "Aku mencintaimu apa adanya," bukan karena kamu memenuhi harapanku, tapi karena kamu bagian dari perjalanan hidupku, saat itulah kamu benar-benar memahami makna cinta dewasa. Tidak semua kisah berakhir dengan bersama, tapi semua kisah bisa berakhir dengan kedewasaan dan rasa syukur. Ada kalanya kamu harus menjadi orang yang pergi lebih dulu, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa mencintai diri sendiri juga penting. Stoikisme mengajarkan untuk tidak tinggal di tempat yang merusak kedamaian batinmu. Jika hubungan membuatmu kehilangan jati diri, itu bukan cinta, melainkan keterikatan. Tuhan ingin kamu mencintai dengan sehat,
Memberi tapi tidak mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Pergi dengan damai bukan berarti berhenti mencintai, melainkan memilih mencintai dari kejauhan tanpa menyakiti diri. Kadang kamu harus menjadi orang yang berani menutup pintu demi menjaga nilai dirimu. Tidak semua orang akan mengerti keputusanmu, dan itu tidak apa-apa. Selama kamu tahu alasannya benar, tetaplah melangkah. Karena pada akhirnya, keberanian terbesar bukanlah bertahan dalam sesuatu yang membuatmu hancur perlahan, tapi melepaskan sesuatu meski kamu masih mencintainya. Disitulah letak kekuatan jiwa yang sesungguhnya, saat kamu bisa memilih kedamaian di atas segalanya. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, dunia perlahan berubah. Bukan karena orang-orang di sekitarmu berubah, tapi karena cara pandangmu terhadap mereka menjadi lebih tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa persepsi adalah segalanya. Jika kamu melihat dunia dengan hati yang damai, maka setiap pengalaman, bahkan yang menyakitkan, akan menjadi guru yang lembut. Tuhan tidak pernah menempatkanmu di situasi yang salah. Hanya saja seringkali kamu belum memahami maksudnya. Saat kamu mencintai dirimu sendiri, kamu berhenti mencari pembenaran dari luar dan mulai memberi pengakuan dari dalam. Kamu tidak lagi menunggu orang lain menghargaimu, karena kamu sudah tahu nilai dirimu sendiri. Dalam hubungan, hal ini akan membuatmu lebih bijak. Kamu tidak lagi mencintai karena takut kehilangan, tetapi karena ingin memberi. Kamu tidak lagi bergantung, tapi berdampingan. Itulah bentuk cinta yang matang, cinta yang tidak melukai, tidak menuntut, dan tidak memaksa, tetapi selalu menumbuhkan. Kedewasaan emosional tidak datang dari usia, tetapi dari kesediaan untuk belajar dari luka. Setiap kali kamu terluka namun tetap memilih untuk tidak menjadi pahit, kamu sedang bertumbuh. Stoikisme menuntun manusia untuk tidak menghindari penderitaan, melainkan menggunakannya sebagai bahan pembentuk karakter. Tuhan menulis setiap rasa sakit dengan tinta kasih, agar kamu lebih memahami nilai ketenangan dan empati. Dalam hubungan, kedewasaan ini membuatmu tidak lagi menilai seseorang dari seberapa sempurna mereka, tapi dari seberapa tulus mereka berusaha. Kamu sadar bahwa semua orang sedang belajar, sama sepertimu. Dan karena itu kamu menjadi lebih sabar, lebih lembut, namun tetap tegas menjaga batasmu. Kedewasaan bukan berarti berhenti merasakan, melainkan mampu merasakan tanpa kehilangan kendali. Kamu tetap mencintai tapi tidak lagi tenggelam. Kamu tetap peduli tapi tidak lagi bergantung. Dan di titik itu, kamu akan merasakan kebebasan yang selama ini kamu cari. Kebebasan untuk mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Sahabat, jika kamu sudah sampai saat ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah menemani perjalanan panjang penuh refleksi ini. Semoga setiap kata yang kamu baca menjadi cermin untuk melihat kembali dirimu, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebijaksanaan. Hidup ini bukan tentang siapa yang tetap tinggal, melainkan tentang siapa yang membuatmu menjadi lebih baik setelah pertemuan itu. Ingatlah, memberi ruang dalam hubungan bukan tanda kamu menjauh, tetapi tanda kamu memahami nilai keseimbangan. Ketika kamu mampu hadir tanpa mengekang, mencintai tanpa memaksa, dan memberi tanpa kehilangan dirimu, maka kamu telah menemukan bentuk cinta yang sejati. Tuhan selalu menuntun hati yang tulus menuju kedamaian. Jadi, tetaplah berproses, tetaplah tenang, dan jangan pernah berhenti mencintai dengan kesadaran. Terima kasih telah membaca dan merenungkan sampai akhir. Jika kamu merasa tulisan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak ketinggalan video reflektif berikutnya. Dan jika kamu memiliki pandangan atau pengalaman pribadi tentang hubungan, keseimbangan, atau cinta dalam diam, silakan tulis di kolom komentar ya, karena setiap pandangan memiliki makna. Salam damai dan tetaplah menjadi cahaya bagi kehidupanmu sendiri.